Iya. Mulai Mi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan sehingga pada hari ini eh, mudah-mudahan siswaku sekalian ada di depan untuk mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu tata krama siswa. Nah, tata krama ini merupakan satu hal yang sangat penting yang harus kita miliki dalam hal setiap peserta didik. Karena tata krama ini merupakan satu etika yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Misalkan salah satunya adalah cara dia eh, ca- cara dia memberikan cara dia menerima ya, apa dengan tangan kanannya pemberian dari orang tersebut, kemudian mengucapkan rasa terima kasih eh, apa pemberian yang diberikan oleh orang tersebut. Nah, ini merupakan satu hal atau etika yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah, kemudian tata krama juga itu harus dimiliki dalam hal misalkan cara kita minum, cara kita makan, cara kita berbicara kepada orang, itu merupakan suatu harus kita miliki tata kramanya dalam hal ini adalah etika. Nah, oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki ini akan terbawa sampai dalam lingkungan sekolah, tempat kita belajar, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Cara kita menyampaikan satu sikap kita kepada orang-orang itu tentunya akan baik, akan menerima dengan baik, karena ada sikap etika di dalamnya. Nah, kemudian tata krama ini terbagi menjadi dua. Tata berarti adat, aturan, norma, sedangkan krama adalah sopan santun, kelakuan atau tindakan. Nah, tata krama ini, tata dan krama. Tata krama ini tidak bisa terpisahkan dengan satu lain halnya karena saling berkaitan dan saling terikat satu sama lain. Nah, kemudian kita ketahui bersama dalam hal ini adalah kita kenali ada dua jenis tipe. Ada yang pertama tipe manusia seperti kedondong, dan yang kedua tipe manusia seperti durian. Nah, tipe manusia seperti kedondong, kita lihat kedondong bagaimana ya. Kedondong itu buahnya sangat licin di luar, tampilannya sangat bagus, tapi di dalamnya itu berduri. Sedangkan tipikal yang kedua yaitu durian, kita lihat durian itu bentuknya kasar, berduri, jelek dan tidak bagus, tetapi di dalamnya sangat nikmat, enak kita makan. Nah, kalau kita kaitkan dengan manusia yang tipikal kedondong dan durian, tipikal kedondong kita lihat tampilannya bagus, rapi, terlihat seperti manusia yang baik, tetapi sebenarnya di hatinya busuk. Dia kadang sering buat kejahatan. Nah, sedangkan tipikal manusia seperti durian, kita lihat mungkin dia tampilannya tidak bagus, amburadul dan sebagainya, tetapi pada dasarnya hatinya dia berhati malaikat. Nah, tetapi hal di sini adalah perlu kita ketahui bersama bahwa etika, lagi-lagi Ibu akan sampaikan, adalah etika ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap peserta didik. Dengan coba kita lihat ada dua perbedaan yang sangat mendasar di sini. Yang pertama, kalau kita lihat tipikal anak-anak yang mungkin tidak pernah diberikan tata krama baik dalam lingkungan keluarganya ataupun dalam lingkungan dimanapun, contohnya seperti anak jalanan. Nah, kemudian kedua, anak yang memiliki notabene-nya memiliki pendidikan atau bersekolah. Tentunya cara dia berbicara, cara dia menyikapi dan lain sebagainya itu tentunya tidak memiliki etika atau tidak memiliki tata krama. Sedangkan anak yang bersekolah, yang notabene-nya diajar oleh pendidikan dasar dalam lingkungan keluarganya, tentunya akan bersikap baik terhadap bagaimana cara dia menyikapi yang baik ini terhadap sesama temannya. Nah, kemudian yang perlu kita selanjutnya perlu kalian tahu dalam materi tata krama berikutnya di sini adalah ada beberapa kunci pokok yang perlu dicerminkan dalam masalah komunikasi dalam beretika. Nah, hal dalam komunikasi, dalam beretika ini sangat penting. Yang pertama adalah kita perlu lakukan dulu orang sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kita perlakukan orang yang baik sebagaimana supaya kita diperlakukan dengan baik juga. Kita harus bicara yang sopan, kita harus bertutur kata yang baik supaya orang tersebut juga baik kepada kita. Kemudian yang kedua, setiap orang tentunya setiap orang ini memiliki perbedaan karakter masing-masing.
Nah, tidak akan mungkin sama semua ya orang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelum kamu mengenali dia, maka kenali dulu dia, tanya siapa namanya. Kemudian selanjutnya adalah selanjutnya kegiatan kalian lakukan adalah berbicara langsung. Kegiatan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah tata krama berkenalan. Kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayunkan tangan dan sebagainya. Nah, kemudian berkata peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. Nah, ini masalah tata krama atau perkenalan. Jaga lidah kalian, jangan sembarang berbicara. Kemudian yang kedua, jangan memotong pembicaraan kalau sementara berbicara. Nah, yang ketiga adalah perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Nah, itu adalah salah satu sikap atau tata krama yang harus kita miliki. Yang pertama yaitu peliharalah lidah sebelum kita berbicara. Yang kedua adalah jangan memotong pembicaraan orang. Atau misalkan kamu berdua dengan temanmu berbicara, terus kamu langsung potong dia berbicara tanpa harus menunggu dulu sampai selesai dia bicara. Kemudian yang ketiga, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Kalau Anda berbicara dengan temanmu, maka berbicara seperti kamu berbicara dengan temanmu. Dan kemudian kamu berbicara dengan guru, apa yang harus kau lakukan, tampilan berbicara seperti apa yang harus kamu katakan ketika kamu berbicara dengan gurumu. Tentunya dengan kata bahasa yang baik, kemudian sopan dan santun sebagainya. Terus kemudian tata krama berpenampilan. Tata krama berpenampilan ini tentu harus peserta didik di sini harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah tentunya memperhatikan seragam sekolah kalian. Yang pertama yaitu atribut sekolah harus terpasang semua, lambang, topi, dasi, kaos kaki, sepatu dan lain sebagainya. Kemudian tentunya sepatunya harus hitam, celananya kan harus menggunakan seragam sekolah lah, bagaimana semestinya. Kemudian pada waktu berolahraga harus memakai baju olahraga yang sesuai dengan apa yang sesuai yang dipersiapkan oleh sekolah tersebut. Nah, kemudian memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan kondisi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah etika dalam berjalan. Nah, etika dalam perjalanan ini tentunya kalau laki-laki harus melindungi wanita. Nah, kalau apabila ada seorang misalkan dua laki-laki atau misalkan dua perempuan dan satu laki-laki, maka laki-laki ini harus berjalan di pinggir jalan untuk menjaga teman perempuan yang jalan ini. Maksudnya untuk menjaga jangan sampai terserempel kendaraan dan sebagainya. Nah, di mana seorang laki-laki harus melindungi wanita. Kemudian yang kedua, apabila kalian berjalan misalkan bertiga, dua laki-laki satu perempuan, maka posisi perempuan itu harus berada di tengah, bukan dia di pinggir. Nah, kemudian tata cara makan. Yang pertama adalah sebelum kita makan tentunya kita harus berdoa dulu. Dan itu merupakan suatu kegiatan yang memang harus kita lakukan. Yang keduanya adalah cicipilah makanan dan minuman dengan tidak bersuara. Kita bisa mencicipi makanan dan minuman tanpa kita bersuara atau berbicara sambil makan. Itu merupakan satu perbuatan yang tidak bagus, tidak memiliki etika. Kemudian yang kedua adalah jika makan jangan sampai batuk atau minum jangan sampai batuk, karena itu tidak memiliki etika. Jadi ketika kamu sementara batuk, kamu bicara dengan temanmu, kemudian kamu batuk, maka kamu langsung terpisah cepat dengan temanmu. Kamu batuk dulu, setelah selesai, kemudian kamu kembali dengan temanmu melanjutkan bicara. Atau pada saat batuk, maka hendaklah kalian menutup mulut kalian. Nah, kemudian selanjutnya adalah tata cara menggunakan fasilitas umum. Tata cara menggunakan fasilitas umum di sini adalah yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan sementara kalian ini makan kue atau makan apapun kalian buang di sembarang tempat begitu saja. Tapi tentunya harus memperhatikan peraturan dan tata tertib yang sudah diterapkan di dalam lingkungan sekolah tersebut. Kemudian jagalah kebersihan baik dalam maupun lingkungan sekolah. Ini saya inginkan adik-adikku sekalian bukan hanya membersihkan di sekitar
lingkungan sekolah saja, tapi di dalam ruang kelas juga, karena itu kebersihan sebagian dari iman. Nah, kemudian taman umum khusus misalkan kalau ada taman-taman gazebo-gazebo dan lain sebagainya, harus kalian perhatikan kebersihannya, karena tahu juga yang mati adalah kalian sendiri. Kemudian sopan dalam berkendaraan di jalan. Nah, ini sudah saya sampaikan semua materi dari awal sampai akhir. Tentunya tata krama ini dapat saya simpulkan bahwa tata krama adalah merupakan suatu etika yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik agar etika ini dapat bermanfaat bagi dia, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan hingga masyarakat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan semangat belajar.